Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Apa jadinya kalau dua rumah dijadikan satu menjadi seperti ini? Nah, sebelum bahas rumahnya, kita kenalan dulu yuk sama arsiteknya. Halo, saya Indra dari Bela Design. Berikut adalah karya dari kami yang dinamakan Ozone House. Ya, tetangga online, sekarang kita udah bareng Mas Indra dari Bela Design dan kita mau ngomongin karya terbarunya nih. Oke, Mas Indra, buat gambaran tetangga online di rumah nih. Ini rumahnya, luasan tanahnya berapa dan luas bangunannya berapa? Luasan tanahnya tuh 200 meter persegi, terus luasan bangunannya 285. Ya. Oke, tadi saya udah mention ya di depan kalau rumah ini adalah tadinya dua rumah. Dua rumah. Kemudian disatukan. Disatukan. Dua rumah tuh desainnya berbeda loh, Desainnya berbeda. bukan desain yang sama nih. Dua rumah desainnya beda-beda. Iya. Nah, seperti apa nih Mas ceritanya? Sebelumnya tuh ada dua rumah, jadi yang sebelah kanan ini tuh lebih banyak curve-nya sebetulnya. Yang sebelah kiri itu banyak sudut-sudutan yang segitiga dan lain-lain. Nah, challenge-nya kita itu gimana nyatuin dua rumah ini menjadi satu kesatuan arsitektur. Oh iya. Gitu. Jadi alhamdulillah ini sudah owner juga sudah happy. Jadi seperti inilah jadi desainnya. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat desainnya menarik banget ya. Ada yang melengkung, curve-curve gitu. Terus ini juga ada yang lebih tegas di sebelah sini garisnya. Tapi bahasanya masih satu, masih nyatu gitu Mas ya. Nah, tadi saya sempat tanya kan soal luasan lahan. Kalau misalnya lebar kali panjangnya ingat nggak Mas? Kira-kira masing-masing 6 meter sih Mas. Oh, ke belakangnya itu sekitar 14. Berarti 12 kali 14. Baik. Bisa diceritain nih Mas, bentuk fasadnya nih mengangkat tema apa ini? Iya, sebenarnya ini fasad tuh existing ya sebetulnya, bentuk-bentukannya. Kita nggak ngerubah struktur, terkecuali di dalam kita benar-benar dibongkar abis gitu. Hanya kita merubah dari warna sama skim warna dikit-dikit di situ kita. Jadi basically semua hanya dua warna aja, two tone color gitu. Jadi nggak begitu rame. Dan kebetulan klien juga nggak mau warna yang terlalu berisik. Berisik itu dalam arti terlalu banyak warna gitu. Jadi kalem, begitu ke dalam baru mau riak-riak seperti apa bebas gitu. Di luarnya tetap kalem. Tetap kalem. Oke, ini kelihatan dari luar kayak 3 lantai. 3 lantai. Memang jadi 3 lantai? Iya, ini 3 lantai, ini 2 lantai. Sebetulnya. Oke, baik. Dan ini levelnya beda. Yang ini beda 60 cm. Jadi di dalam ada permainan leveling juga. Menarik ya. Nanti kita lihat seperti apa dalamnya. Tapi kita bahas dulu ya depannya. Nah, ini memang kalau sekilas Mas seperti masih kayak dua rumah ya, karena dipisah oleh apa ini? Iya, dinding. Dinding ya, saya kira planter box ini. Ternyata ini buat nyimpen kendaraan roda 2 dan ya? lainnya biar nggak kelihatan dari depan. Kan karena banyak ada karyawan di sini yang naruh-naruh motor supaya nggak berantakan, jadinya kita buat kayak gini. Oh, keren nih idenya nih. Jadi untuk nyimpen motornya supaya nggak terlalu kelihatan dari depan, di sebelah sini. Coba lihat, puter. Ini dia. Jadi garasi motor. Garasi motor. Bike port. Nah, ini rumah yang paling kanan ya Mas, yang paling tadinya itu ya. Iya. Keren Mas. Nah, ini apa nih di bawah sini? Ini tuh perampungan air gronteng di bawah existing. Sebetulnya di sini tuh naik Mas. Supaya ini bisa luas kita turunin, ini pun diturunin grontengnya ke bawah. Oh, gitu. Oke. Menarik. Dan ini berlevel-level ya? Level-level karena ya challenge juga sih ini. Beda levelnya banyak. Gimana caranya semua diminimalisir, nggak banyak naik turun gitu. Oke. Terus di sini ada detail yang menarik nih. Senada dengan fasadnya ya, dia curve gitu ya Mas ya? Iya. Nggak lancip-lancip. Nggak lancip. Nggak tajam-tajam gitu. Tajam-tajam. Iya. Ini pakai batu apa Mas? Itu pakai batu kerikil aja, ditebar terus disikatin. Ah, iya. Jadi itu biasanya namanya batu sikat ya? Beton sikat. Beton sikat. Nah, di sini area duduk-duduk nih. Duduk-duduk. Ini sebenarnya di bawah ada lemari sepatu, belum kita bikin sih, lagi diproduksi. Desainnya ada pintunya? Ada pintunya, tinggal tarik, ada sepatu-sepatu. Cakep. Dan ini nggak cuma di sisi sini, ada di bagian sini juga. Ini juga sekaligus buat menerima tamu yang cepet-cepet aja, nggak perlu masuk gitu. Kayak dari luar atau apa. Iya. Mas, nanya dong, kalau misalnya lampu tandem seperti ini, biasanya nih dayanya berapa watt? Kalau daya saya nggak terlalu tahu persis ya, cuma memang kita setiap ada kolom-kolom gini itu kita harus ada aksen lampu juga pas malam gitu, di uplight gitu. Oke, supaya apa Mas?
supaya kita nonjolin semua yang menarik di arsitekturnya kayak gini, bisa dari atas juga. Jadi mainin lampu-lampu spotlight ya kita sebutnya ya. Ini kan bisa dibilang ditanam ya? Ditanam. Untuk kalau misalnya mau ganti, tiba-tiba dia mati, sulit. Copot semua. Tapi semua. Jarang tahan lama sih. Iya. Terus misalnya kalau di-maintain nih ada bautnya kok. Oke, kita ke sini Mas. Nah, di depan sini pakai nuansa batu-batuan. Jadi kebetulan dari developernya kan terbatas, hanya ada 3 warna, putih, abu, dan hitam. Jadi developer mengisyaratkan warnanya itu? Supaya semuanya senada, jadinya kalau Mas tadi pas masuk tuh bagus semua kan senada semua gitu, nggak ada yang rame-rame. Nah, kalau ini aksen diperbolehkan, mau kayu, mau batu bebas, tapi sebagai aksen. Nah, dipilihlah kami batu paras ini di entrance. Menarik. Jadi lucu juga nih perumahannya. Fasadnya boleh berubah, tapi warnanya harus spesifik itu. Harus sama. Cakep. Pakai apa nih Mas kanopinya Mas? Ini atapnya pakai PVC. Kekurangan PVC itu kalau lihat dari bawah tuh putih. Makanya kita kamuflase pakai besi-besi hollow. Terus lampunya pun kita sembunyiin. Ditopang sama kolom-kolom bulat gitu. Nah ini yang menarik adalah ada kolom bulat 2 biji nih. Padahal ini kamuflase buat drain dari kanopi. Supaya nggak jatuh langsung ke jalan. Jadi kanopinya dikasih drain ya? Iya, jadi ini diameternya hampir sama. Di sini kita cover nih kayak knalpot truk gitu. Keren nih idenya. Jadi ini adalah buat buangan dari kanopi. Ini buangan air nih, kemudian disamarkan ya? Disamarkan. Dengan tiangnya seperti ini. Ini udah mulai hujan nih di luar. Bagaimana kalau kita masuk aja? Sebelum masuk, ini pintunya lucu nih Mas. Pakai apa nih? Float glass? Iya, ini corrugated glass. Jadi kebetulan owner minta gimana caranya supaya nggak terlalu kelihatan dari luar. Tanpa pakai sunblock gitu. Dipilihlah kita corrugated glass supaya lebih menarik. Lucu ya? Ntar dulu, sebelum masuk. Ini ada yang lucu nih. Di atas ini Mas. Ada kayak void gitu. Ya, void. Jadi ini tuh kita manfaatin dari perimeter bangunannya. Jadi pas masuk pun kita ada tambahin skylight ke sini. Gitu. Jadi kalau ada tamu kita bisa ngintip dari sana siapa yang mau datang. Keren ya idenya ya. Terus di sini juga tetap terang jadinya ya Mas? Iya, jadinya lebih terang. Iya. Menarik nih idenya. Oke, kita bahas bagian dalamnya yuk. Bisa ya Mas? Iya, masuk. Kita kemana dulu? Kita ke kiri dulu. Nah, seperti tadi saya ceritakan, ini ada perbedaan level sekitar 60 cm. Ada 3 step dibikin. Terus kalau dilihat semua nih, lantainya semua pakai vinil. Terus di sini ceritanya ini foyer buat naruh sepatu juga nih di sini. Kebetulan ownernya tuh suka sepedaan, jadi di sini bisa naruh helm, perkakas sepeda semua di sini. Jadi banyak banget storage-nya nih ya? Iya. Kayaknya owner koleksi sepatu-sepatu juga ya? Bisa dilihat di sini juga. Ini yang dipajang gitu ya? Premiumnya di situ. Iya. Dan pertanyaannya, dia suka sepeda, sepedanya taruh di mana? Di mana Mas? Ada di belakang sini. Ini baru 1. Wow. Ntar dipindahin beberapa. Ada kamar khusus buat sepeda? Sepeda. Sekalian ada panel listrik di sebelah kanan. Cakep. Ayo kita masuk lebih dalam. Iya. Ini kita sekarang di mana nih Mas? Ini di area kitchen dan dining ceritanya. Di sini ada pantry-nya, ya semacam buat kebutuhan nanti kumpul-kumpulnya gimana. Nah di sini ceritanya buat duduk nih, nanti diisi buku-buku, pajangan dan lain-lain. Nah ini beda nih Mas Rizky, ada dinding-dinding pakai special paint. Iya, tadi saya mau nanya nih, kayaknya catnya baru kan, tapi itu kayak ada bekas totol-totol. Iya, dia special paint beda sama cat biasa. Gitu. Jadi emang si suppliernya pun beda di sini. Di atasnya ada white dan itu skylight lagi. Pantesan terang di sini. Iya. Jadi ini area khusus dining dan kitchen. Iya, kitchennya pun kitchen dapur bersih ya. Nanti ada lagi dapur kotor di sana. Ada lagi. Ada lagi. Baik. Jadi lebih bersih, lebih tertata di sini. Cakep ya. Ini kalau misalnya mau pakai angin-anginan, tinggal buka aja nih. Asik banget. Di belakang juga masih lega. Kita ke belakang sini Mas. Iya. Ada cerita menarik nih di terasnya Mas Rizky. Apa tuh Mas? Jadi dinding yang sebelumnya tuh hanya 2,5 meteran lah seatas kaca itu. Nah challenge-nya tuh kebetulan di belakang ada trafo gede. Kelihatan dari sini nggak enak tuh. Makanya kita tinggiin. Tapi kalau tinggi dinding doang kan bosen ya, atau kayak kamprot gini, kita makanya pakai batu ini pengulangan yang dari depan, batu paras di sini. Keren. Dan ini kalau misalnya dilihat ya dari kamera ini bentuk-bentuknya geometri gitu, cakep Mas.
potongannya tuh. Jadi kalau dilihat nih, nggak tahu ya kalau dari kamera kelihatannya gimana, tapi kalau dia dari posisi ini cakep gitu, kayak lipatan kertas nih potongan ini nih. Ini sebenarnya agak membahayakan. Kita mendesain biasa bikin beberapa opsi, bisa sampai 5-10 opsi untuk ke owner. Akhirnya dipilihlah yang ini, ada yang kayu vertikal, ada yang batunya diacak. Tapi inilah yang dipilih akhirnya. Ini ya. Kita mau membebaskan klien mau yang mana gitu. Iya, dan memang pengulangan di depan jadi masih kayaknya sesuai kan. Iya. Terus ini kanopinya juga segaris aja nih. Ya, ini bukan tanpa sebab, Mas. Apa itu sebabnya, Mas? Di sini mau naruh kayak bike trainer. Jadi yang sepeda di tempat. Static bike. Ya, kalau lagi hujan kan bisa di sini. Oh iya. Ya, tapi kalau di fullin juga kurang sih, Mas. Menurut saya. Tapi nggak tahu deh kalau menurut kalian. Kalian suka full yang ketutup gitu atau masih ada yang kebuka? Tulis di kolom komentar. Oke. Ini tangga menuju servis di atas area jemur dan cuci itu di lantai 3-an sana. Oke, nanti aja ya. Ini masih hujan nih, guys. Nah, kita mau ke area mana lagi nih, Mas? Kita mungkin ke area rumah sebelah sini. Siap. Kalau mungkin tetangga online ada yang penasaran nih, lantainya pakai apa nih, Mas? Ini pakai bata tempel khusus lantai, jadi lebih tebal daripada untuk dinding. Jadi jangan salah ya, kalau kalian pakai bata khusus lantai yang itu, pastiin memang khusus lantai, jangan buat dinding taruh lantai. Iya, nanti retak. Gampang pecah ya. Oke, ini dapur kotornya? Ini dapur kotor. Makanya yang tadi dapur bersih, ini dapur kotor. Lantainya sama, kita terusin bata. Nah, ininya pun yang simpel-simpel aja. Ini dapur kotornya aja cakep, Mas. Pakai induction. Iya. Oke. Lanjut ke teras bagian sini nih. Bagian ini temanya lantainya masih sama. Ini memang udah existing. Nah, rumahnya juga nggak nempel nih dengan tetangga. Jadi ada jarak sekitar 45 sampai 50 cm. Iya, 70 lah, 70 cm. 70 cm nih. Enak nih. Jadi sirkulasi udaranya, jendelanya bisa dibuka, bisa dapat jendela di atas juga gitu. Enak ya. Asik, Mas. Kita lanjut lagi ke dalam. Lanjut lagi boleh. Kita masuk ke ruangan berikutnya. Nah, ini tadi yang awal kita ke sana sebenarnya diperuntukkan kayak buat ladies. Kalau pada ngumpul-ngumpul. Nah, ini buat boys-nya. Kenapa? Karena diperkuat sama ada meja coffee table, ada coffee corner gitu. Nantinya di sini ada coffee maker dan lain-lain. Gitu. Terus ada piano buat duduk-duduk. Ini sih belum 100%, nanti ada kayak karpet, ada pajangannya juga nanti kita buatin. Kalau ada yang mau main musik, bisa di sini. Bisa di sini. Terus ini ternyata di baliknya jendela ya, Mas? Jendela, ya, jadi full ke side garden gitu buat maksimalin cahaya. Jadi bukan dinding solid nih. Iya. Nah, ini kenapa, Mas? Bentuknya seperti ini nih? Ya, ini lebih ke gimmick aja, kita bosan sama yang lurus-lurus sebetulnya. Jadinya buat kalau banyaknya anak-anak kan agak seneng tuh, gini buat duduk-duduk, buat foto-foto di sini juga bisa. Terus di sini juga ada powder room-nya. Oh iya, ada powder room. Slash buat mandi juga gitu, jadi buat. Kita lihat powder room, rasa kamar mandi. Sebelumnya tuh ini cuma hanya di bawah tangga aja, Mas Rizky. Jadi kecil banget. Nah, owner tuh pengen ada wastafel, makanya kita ada extend ke arah sini. Sekitar 1,5 meteran. Iya. Oh iya, benar. Jadi yang proper lah untuk mandi dan lain-lain. Berarti aslinya segini aja nih ya? Iya, lurus ke sana gitu. Oke. Menarik. Iya. Terus di dalam juga masih ada nuansa alamnya ya? Ada, kasih batu-batu, nanti ada lampunya nyala. Cakep, Mas, kita lihat lagi. Ini saya lupa liatin, di sebelah sana tuh sebenarnya ada kamar tamu, cuma belum begitu jadi di sebelah sini. Oh, ini? Iya. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Nah, ini titik awal kita tadi ya. Jadi kalian jangan bilang keder nih namanya. Udah kita ulang lagi. Nah, ini kamar tamu. Dan ini langsung di bagian depan tadi. Iya, karpot. Yang tadi karpot. Dari tadi saya lihat banyak lengkung-lengkung ini. Iya, kita coba padu-padankan sama Californian style juga gitu. Atau kayak di Villa Bali gitu. Cakep. Kita lihat lantai 2-nya yuk. Oke, Mas Isi, kita ke atas ya. Siap. Ini lewat tangga. Ini lantainya kita cat ulang. Pakai lantai cat untuk khusus lapangan tenis. Jadi dibersihin gampang, nggak akan banyak boncel-boncelan. Lebih keras juga ya? Lebih keras. Saya pas lihat ke atas tuh lihat. Ada skylightnya. Ada skylightnya, dan ini tangga ya, ini menuju ke lantai 3 ya, Mas? Menuju ke lantai 3. Dia tangganya pakai plat perforated. Ini skylight sebenarnya udah existing sih. Kita cuma warnain ulang semua, jadi biar senada sama eksteriornya. Menarik ini idenya. Jadi cahayanya sampai bawah sini. Iya, jadi nggak perlu lampu, kecuali malam. Ini ada berapa kamar, Mas? Ini ada 3. Baik. Nah, ini
Ini kamar anak, kita masuk ya. Oh, masih kosong sih. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Iya. Cukup luas loh. Luas. Dulu tuh kecil banget Mas. Yang existing cuma sampai dari Mas Rizky segitu doang. Oh. Di sini plus ada kamar lagi gitu. Nah, makanya kita extend gedein, yang sana juga gede lagi. Oh, oke. Gitu. Berapa nih luasannya Mas? Mungkin berapa ya ini ya? 4 kali 5, 4 kali 6 kali ya. Gede loh. Ini HPL juga gede. Ini HPL, ini semua vinil. Sama kayak di bawah ya? Sama kayak di bawah. Oke, cakep. Dan karena nggak nempel, rumah tetangga jadi punya kemewahan ya. Iya, jadi ada side light sedikit gitu. Cakep. Oke Mas, kita lanjut. Berikutnya ini di depan. Ini hampir sama lah dia, cuma agak bentuknya L. Oh iya. Masih kosong melompong juga Mas jadinya. Nah ini dari arsitektur sebelumnya tuh dia mikirin, karena ini kan arah sore. Jadi nggak ada jendela yang benar-benar frontal ke jalan. Oke. Jadi dia dari samping-samping sini. Oke, jadi madep barat. Iya, ini arah barat. Oh, menarik ya. Jadi karena cahaya barat itu keras, kenceng gitu ya mataharinya, diakalin seperti ini nih. Iya. Cahayanya kelihatan kalau di kamera tuh. Kan? Ya memang dibikin sih. Memang Jadi dibikin. menarik sih. Terus saya lihat di depan situ ada balkon, Mas. Ada balkon. Nanti kita ke sana. Oke. Kita terus di sini AC-nya juga diumpetin nih. Kita umpetin di sini. Ini lemari baju. Menarik ya. Jadi kalau kalian risih gitu dengan penampakan AC, kalian bisa pakai cara ini buat nutup AC di kamar. Ya. Cakep Mas. Oke. Kita lanjut ke Nextnya ke living room. Nah ini lantai pun kita menyesuaikan level. Jadi nggak kita tambahin as is aja. Jadi turun ya ikut turun juga. Oke. Berarti ini tadi bangunan kedua ya? Bangunan kedua. Rumah kedua itu ya? Kedua. Nah ini semua full living room. Saya kira living room di bawah, ternyata ini. Nggak, di sini. Kalau mau ada yang introvert dari tamu silakan di sini. Cakep. Ya ini apa lemari buat TV-nya, backdropnya juga pakai rotan. Ini masih perlu ditarik lagi. Iya. Masih agak longgar. Iya sih. Ini pengulangan curve juga kita coba di atas juga. Nah ini Hebel nih Mas. Oh ini? Iya, bukan furniture. Oh iya. Solid nih. Sisanya sih baru furniture di antaranya. Kenapa nggak pakai furniture-nya aja langsung? Karena takut kebentur ininya nanti cepat rusak. Jadi kita bikin solid aja dan paten. Patennya. Kalau nanti bosan sama curve, tinggal dibongkar curve-nya jadi lemari. Udah. Oh gitu. Tapi kayaknya ini udah paten lah. Cakep lah. Ini catnya juga sama yang di bawah tadi? Catnya ya special pen juga. Special pen ya? Dia pengaplikasiannya normal apa ada treatment khusus? Ada treatment khusus, makanya suppliernya pun beda. Jadi dia udah terlatih, dia berapa kali cat, terus digosok, supaya jadi wash seperti ini. Pantesan saya, kalau dilihat detailnya ada bekas, gosokannya nggak searah. Kayak gitu, ngacak kan ya. Oke, cakep. Itu tadi balkon ya? Ini balkon pertama nih ceritanya. Pengulangan ini juga sama nih, lantai bata. Kita ulangin dari yang teras bawah ke sini. Oke. Ada kursi-kursian buat nanti ngerokok atau apa di sini. Ini yang kita lihat di bawah tadi ini? Iya, kalau tadi pas ikut lihat tamu dari sini bisa nih. Siapa tuh yang datang? Tapi kayak kalau main ke sini harus janjian dulu deh. Soalnya security-nya lumayan ketat, bagus. Oke, ini living room tadi. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi. Ini masih ada sedikit maintenance. Masih agak sedikit belum diramein lagi. Di sini ada skylight. Terang ya, kamar mandinya cakep. Cakep, Mas. Terus pintunya juga menarik ya, kamuflase ya? Iya, kamuflase. Senada dengan dindingnya. Dindingnya. Jadi kalau ditutup sama gitu, kecuali handle-nya lah. Kecuali handle-nya. Handle-nya yang jadi tanda. Iya. Iya. Kita ke sana, Mas. Oke. Nah, ini ke void kita bisa lihat ke arah kitchen nih. Oh iya, ini tadi kitchen-nya. Sini curve-nya juga tetap dipertahankan. Iya, kita pakai. Masuk ke sini. Ini kayak kamar, Mas? Bukan. Ini musola. Oh, ini musola. Pertama ini musola nih di sini. Oke. Makanya ini ada partisi sliding. Di sebelahnya itu ruang kerja. Oh, oke. Jadi kalau mau private antara kerja atau sholat atau ngaji, dia tinggal tutup, dia nggak berisik. Iya. Dan ini luas berapa nih Mas ruang kerja nih? Ini sih bentuknya agak tidak beraturan ya. Ngitungnya juga agak repot nih kayaknya. Iya benar. ya at least bisa cukup buat Zoom, kerja di sini lah, WFH.
Iya. Saya cuma pengen kasih tahu kalau luasan ruang kerja yang ideal tuh minimal berapa kayak gitu. Kalau lihat ini sih mungkin 2,5 kali 3 kayaknya. Itu udah cukup banget cukup lah buat 2 orang, sini kursi sana kursi gitu. Apalagi kalau ada lebihannya di sini nih, bisa buat rebahan ya. Nah, kebetulan anaknya owner tuh seneng baca, jadinya sambil rebahan baca-baca di sini. Oke. Nah, ini banyak bukaan. Ada alasannya nih, karena matahari pagi dari sana. Tembus ke sini, ini kenapa dibuka jadi kaca, biar mataharinya tembus juga ke dalam sana. Oke, makanya sisi sana lebih sedikit. Lebih sedikit, ya, jadi agak tertutup. Menarik. Dan ini kalau bisa kelihatan dari sana, jendela di sini masih jendela juga. Bener-bener ditembusin panen cahaya pagi ya. Iya. Kita mau diajak kemana lagi nih? Kita turun lagi ke bawah, saya mau jelasin sedikit. Nggak ke atas nih? Oh, boleh ke atas. Iya sekalian ya. Iya. Yang ngeri-ngeri sedap nih naiknya nih. Nah, gimana? Kita gantian? Nggak apa-apa, bareng. Ini perforated di duko juga, Mas. Bukan hanya dicat biasa ya? Enggak, disemprot. Kita kayak lagi melayang nih kalau lihat dari bawah. Ini tuh sebelah sini master bedroom, Mas. Jadi saya nggak liatin karena masih berantakan banget, naruh-naruh barang. Di seberangnya ini area service agak berantakan, cuma saya mau liatin sesuatu juga sih. Baik. Ini mesin cuci, cuci bawah gosok gitu. Ini lemari-lemari buat laundry. Di sini buat jemur. Makanya ini dibuka nih pakai roster. Udaranya masuk gitu ya. Iya. Ini kalau lagi, ini kan lantai 3 ya. Kalau lagi cuacanya lagi normal, cerah gitu, lumayan di sini nih. Kering nih, walaupun ini nggak kebuka. Kering ini tinggal dibuka, ya flow semua. Nah, ini tangga ke toren atas, sama kebetulan di sini pakai solar panel. Jadinya buat maintenance juga sih di situ. Dan ini pintu menuju ke tangga putar tadi ya? Tangga putar bawah. Tangga putar, jadi supaya ART bisa langsung akses. Iya. Masuk ke sini. Nggak perlu lewat bagian dalam rumah. Iya. Sirkulasinya udah dibikin seperti itu, Mas ya? Menarik. Gitu ya tetangga, jadi kita udah home tour, sekarang kita mau tanya-tanya lebih lanjut dengan Mas Indra. Oke, tetangga online, sekarang kita udah balik lagi di area teras depan nih, bareng Mas Indra. Masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Mas. Pertama nih ya, saya tadi lupa nanya itu, jendela itu kenapa dibuat miring ya? Itu cakep sih, cuma nggak lazim lah kayaknya. Iya. Itu sebenarnya existing, Mas. Oh ya. Jadi kita nggak apa-apain. Kalau udah bagus kita tetap biarin kayak gitu. Menurut kita sih itu udah ikonik banget di sini, nggak ada yang miring-miring di sini. Jadi kalau kalian main ke showroom lihat jendelanya, gitu. Tapi ini dalam artian yang positif ya, cahaya bisa masuk dengan leluasa ke bagian dalam dan jadi ikonik itu tadi. Iya. Oke. Terus ada untuk desain rumahnya secara keseluruhan, Mas. Ada tema khusus nggak nih yang diterapkan? Iya, kalau kita lihat tadi keliling-keliling, warnanya semua dominan abu-abu, plafonnya pun abu-abu. Jadi kalau kita bisa disebut monolit arsitektur gitu, jadinya nggak banyak suara lah kalau dalam tanda kutip. Oke. Kira-kira desain-desain seperti ini cocok buat siapa nih kalau misalnya orang-orang yang Mas tahu nih? Yang pasti sih anak muda ya. Anak muda ya? Anak muda ya milenial ke atas lah gitu. Milenial mapan. Makanya ke dalam agak sedikit natural. Jadi siapapun bisa. Jadi kan kalau ada orang tua datang ke sini juga nggak sakit mata lah kenapa abu-abu mulu. Nah, betul. Dan permainan cahaya juga ya? Iya, cahaya juga kita pakai warm white semua. Nggak ada warna putih, jadi lebih warm gitu. Oke. Kemudian ini saya lihat banyak curve, banyak lekukan-lekukan sampai ke di dalam tuh Mas. Iya. Ada maksud tertentu? Iya, saya cukup menghormati arsitektur sebelumnya, banyak curve juga. Jadi kita ada pengulangan-pengulangan kayak gini. Kita ikutin aja. Nah ini juga, ini ada apa sih sama gini doang? Ini struktur masalahnya. Tuh jadi nggak bisa diapa-apain. Tinggal kita dimodifikasi aja supaya jadi lebih menarik gitu. Jadi kita bikin curve ini juga sama. Jadi semua agak nyambung curve juga. Di dalam ada curve lagi. Lalu untuk durasi pengerjaan nih Mas, mulai dari desain sampai proses renovasi dilakukan tuh kira-kira berapa lama? Nah, desain menarik nih Mas. Jadi kita bikin gambar tuh hanya 2 minggu. 2 minggu aja. Basic gambar, desain dan udah materi di dalam-dalam dan luar. Nah, in the end kita banyak ke lapangan, bisa seminggu 2 kali, banyak perubahan. Jadi tapi as owner approve ya. Jadinya insidental aja pas kita masuk apa yang kurang nih.
oh di situ kita desainin lagi, apa yang kurang kita desainin lagi, kayak gitu. Jadi Oke. kalau di total sih ya kita ngikutin pekerjaan di lapangan, kita desain masih terus berjalan. Oh, Gitu. masih sambil jalan. Tapi acuan ruangan udah ada sama kontraktor, jadi kita udah ngeluarin gambar denah, tampak, leveling plafon berapa kayak gitu. Dan itu udah approval ya. Udah approval. Tinggal dikit-dikit aja Dikit-dikit tuh. aja detailing. Nyesuaiin ukuran gitu. Ukuran dan mastiin. kita berdiri lama gitu, apalagi yang kurang ya. Tapi terus apa yang dapetin? Iya, sampai dapat aja gitu. Dan tentunya owner harus approve, kalau enggak ya nggak usah. Iya Kita sih. ikut aja. Iya. Untuk challenge-nya sendiri nih, menggabungkan dua rumah dengan desain yang berbeda. Harus Iya. di-clear nih, dua rumah desainnya benar-benar beda. Cukup alot banget, Mas. Jadi yang kalau lihat di sini kan banyak curve, di dalam juga curve. Di sini banyak yang tajam-tajam, Iya. segitiga. Warnanya juga beda dan terpisah juga gitu. Iya. Nah, kita akhirnya beberapa opsi, ada yang disambungin, ada yang enggak, ada yang ada balkon, ada yang enggak. Kita bolak-balik lah. Ini udah dibongkar nih, jadi makanya paralel pekerjaannya. Dan alhasil kita dengan adanya balkon ini sebagai pemersatu rumah kiri dan kanan. Oke. Dan warnanya juga kita samain semua. Pas jadi, oh oke juga nih gitu. Menarik. Kemudian ada tips nggak nih Mas buat ya mungkin tetangga online yang mau padu padan nih di rumahnya, kan mungkin nggak semua punya dua rumah jadiin satu, tapi mungkin ada ya dia mau balkonnya sama dengan bagian dalamnya. Atau ada ada tips-tips khusus kan? Iya. Ya itu sih lebih ke pilihan aja. Jadi kalau misalkan ada satu rumah dan dua rumah gitu, kalian mau pisahin dalam tengahnya ada transisi, nggak masalah. Mau digabungin juga nggak masalah. Asal nggak sakit di mata aja ketika dilihat gitu. Ukurannya mata yang mata owner. Mata kita, pasti owner lebih ke kita, lebih ke oke. arsitek. Gimana bagusnya gitu. Dan pasti nomor satu harus bagus dulu ya. Iya. Nah, ada pilihan kedua, mau fungsi dulu apa visual dulu. Jadi kalau secara fungsi digabungin malah jadi jelek, mending jangan. Oh, oke. Tapi kalau visual bagus, fungsi bagus, itu yang harus dipilih. Itu ya. Jadi jalan tengahnya visual bagus, fungsi bagus. Fungsi bagus. Ya. Oke, menarik. Jadi jangan hanya belain visual ya, Iya. tanpa fungsi. Betul. Oke, menarik. Ya, kalau kalian masih penasaran dengan rumahnya, kalian langsung aja main ke Bral Design. Instagramnya udah saya taruh linknya di deskripsi ya. Thank you banget nih Mas Indra ya. Makasih juga Mas Udah Rizky, akhirnya. nemenin home tour ke sini ya. Iya, sama-sama. Oke, tetangga online, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Bye. Kita lanjut lagi ke dalam. Lagi boleh. Wah, dikunci nih kayaknya. Kunci. Kalian sana dulu ya, kita buka. Kita buka dulu deh.